Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Iksan. Dengan NIM 222 303 1028 saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Asuhan Keperawatan Berbasis Dosti dalam pemberian inhaler untuk meningkatkan kontrol asma di RSUD Bangil. Untuk outline-nya yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Untuk bab 2, tinjauan teori yang berisi tentang konsep penyakit asma, konsep bersihan jalan napas tidak efektif, dan yang terakhir adalah konsep inhaler. Dan untuk bab 3, metodologi penelitian, yaitu berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, partisipasi penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data penelitian, alat atau instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah metode analisis. Untuk asma adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai oleh peradangan dan penyempitan saluran napas, menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk, dan wheezing. Peningkatan kasus asma menjadi perhatian serius bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam hal pengelola dan kontrol gejala. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, asma mempengaruhi lebih dari 300 juta orang di dunia pada tahun 2024 dan prevalensinya terus meningkat termasuk di wilayah Indonesia. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yaitu PDPI, sekitar 18 juta penduduk Indonesia penderita asma yang setara dengan 4,5% dari total populasi Indonesia. Untuk menunjukkan bahwa asma merupakan salah satu masalah kesehatan yang signifikan di negara ini. Pada tahun 2022 di Indonesia yang terkena asma yaitu sekitar 12 juta orang. Pada tahun 2023, 12 juta orang. Untuk tahun 2024 meningkat yaitu sekitar 18 juta orang. Nah, asma adalah penyakit pernapasan kronis yang ditandai oleh peradangan saluran napas. Itu gangguan aliran udara intermittent dan reversible yang mempengaruhi saluran napas, tapi bukan alveoli. Gejala asma sering kali muncul dalam bentuk serangan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk alergen, infeksi, dan stres. Gejala utama asma yaitu yang pertama adalah sesak napas, wheezing atau mengi, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, dan yang terakhir adalah rasa berat di dada. Faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan asma yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor gaya hidup. Untuk asma sendiri akan mengganggu saluran napas. Intervensi utama yang dapat diberikan menurut CIKI dari BPNI 2018 adalah bersihan jalan napas. Salah satu intervensi pada bersihan jalan napas yang dapat dilakukan kepada pasien asma dengan ketidakefektifan bersihan jalan napas, yaitu penggunaan produk inhaler. Nah, memilih inhaler seperti pereda asma memiliki beberapa alasan yang kuat dan berbasis pada efektivitas serta kemudahan penggunaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut menimbulkan minat peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait keefektivitasan penggunaan inhaler untuk pengontrol asma. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana penerapan asuhan keperawatan berbasis bukti dalam pemberian inhaler dapat mempengaruhi kontrol gejala asma pada pasien di RSUD Bangil. Dengan tujuan meningkatkan kontrol asma pada pasien di RSUD Bangil melalui penerapan asuhan keperawatan berbasis bukti dalam pemberian inhaler, serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap penggunaan inhaler. Untuk manfaat teoritisnya, proposal tugas akhir ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman penulis tentang tindakan keperawatan pada pasien asma dapat digunakan sebagai informasi dan bahan evidence-based bagi RSUD Bangil. Untuk manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta keterampilan untuk pasien dan keluarga
mengenai keefektivitasan intervensi keperawatan dengan terapi inhaler untuk mengontrol gejala asma pada penderita asma. Asma didefinisikan sebagai gangguan aliran udara intermiten dan reversible yang mempengaruhi saluran nafas, tetapi bukan alveoli. Gejala asma seringkali muncul dalam bentuk serangan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk alergen, infeksi, dan stres. Berdasarkan Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malekus Saleh 2022. Menurut Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malekus Saleh 2022, gejala utama asma meliputi sesak napas, wheezing atau mengeluh, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Dan yang terakhir adalah rasa berat di dada. Konsep bersihan jalan napas tidak efektif adalah kondisi di mana pasien tidak mampu membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernapasan yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan mengganggu pertukaran gas. Nah, untuk tanda dan gejalanya ada dua, ada yang mayor dan minor. Untuk yang mayor, objektif yang pertama, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, putum berlebih, mengi atau wheezing dan atau rongki kering. Yang terakhir adalah meconium di jalan napas neonatus. Untuk tanda minor, subjektif, yang pertama, dyspnea, sulit bicara, dan yang terakhir adalah ortopnea. Untuk objektifnya, yang pertama, gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan yang terakhir adalah pola napas berubah. Inhaler adalah metode utama dalam pengobatan asma, memberikan obat langsung ke saluran napas. Terdapat dua jenis inhaler, reliever inhaler dan preventer inhaler. Reliever inhaler seperti Ventolin yang mengandung salbutamol digunakan untuk meredakan gejala serangan saat asma terjadi. Sementara itu, preventer inhaler mengandung kortikosteroid yang digunakan secara rutin untuk mencegah serangan asma dan mengurangi peradangan di saluran nafas. Ini memberikan pendekatan komprehensif dalam pengobatan asma. Indikasi dan kontradiktif. Indikasi pasien asma yang mengalami berganjalan napas tidak efektif, kontradiktif, kontraindikasi, pasien yang memiliki alergi atau sensitif terhadap inhaler. Nah, untuk pelaksanaan terapinya dilakukan dalam 3 kali sehari, selama 3 hari dalam waktu 15 menit, dan menggunakan dosis cukupnya. Perlu menggunakan lebih dari 1 isapan. Tunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan berikutnya. Di sini ada beberapa jurnal peneliti sebelumnya dengan judul Kualitas Hidup Pasien Asma Pengguna Inhaler di Instalasi Rawat Jalan RSUD Sultan Syariah. Dengan hasil, penelitian ini menunjukkan bahwa dari 83 responden, mayoritas pasien asma berada dalam kategori kualitas hidup sedang, yaitu 73,5%. Penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap faktor lingkungan seperti menghindari asap rokok dan debu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk jurnal yang kedua, dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Ketepatan Penggunaan Inhaler Pasien Asma Rawat Jalan di Rumah Sakit X periode Februari sampai Maret 2023. Dengan hasil, penelitian ini menemukan bahwa ketepatan penggunaan inhaler pada pasien asma mencapai 56,7%. Tingkat pengetahuan pasien tentang penggunaan inhaler juga baik dengan rata-rata nilai antara 75 sampai 100%. Untuk judul yang ketiga, yaitu adalah perancangan aplikasi website BioIrfan Breathing Exercise atau PIPE sebagai media membantu kontrol asma. Dengan hasil, penelitian ini merancang aplikasi untuk membantu pasien asma dalam melakukan latihan pernapasan yang dapat meningkatkan kontrol asma. Aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir kesehatan dalam latihan pernapasan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk judul yang keempat, yaitu adalah analisis hubungan tingkat kontrol asma dengan kualitas hidup pasien asma di RSUD X. Dengan hasil, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat kontrol asma dan kualitas hidup pasien.
Pasien dengan kontrol asma yang baik memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak terkontrol. Judul yang kelima yaitu pengaruh pemberian inhaler kombinasi ICS laba terhadap kontrol asma pada pasien dewasa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian inhaler kombinasi ICS laba secara signifikan meningkatkan kontrol asma pada pasien dewasa dibandingkan dengan penggunaan bronchodilator tunggal. Dan judul yang terakhir adalah evaluasi penggunaan inhaler pada pasien asma di klinik rawat jalan RSUD X tahun 2023. Dengan hasil, penelitian ini mengevaluasi teknik penggunaan inhaler di kalangan pasien asma dan menemukan bahwa banyak pasien tidak menggunakan inhaler dengan benar yang berdampak negatif pada kontrol asma mereka. Edukasi tentang teknik penggunaan inhaler sangat diperlukan. Berdasarkan beberapa jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian inhaler berpengaruh dalam mencapai kontrol gejala yang lebih baik dan meningkatkan hidup pasien. Metodologi penelitian dengan waktu penelitian 20 Januari 2025 sampai 23 Januari 2025 di lokasi RSUD Bangil. Partisipan yang terlibat adalah satu orang pasien dengan diagnosa medis asma yang mengalami bersihan jalan napas tidak efektif dan memenuhi kriteria, yaitu yang pertama adalah kriteria inklusi. Kriteria inklusi ini adalah pasien yang telah didiagnosis dengan asma oleh dokter, pasien berusia 18 tahun ke atas, pasien yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan memberikan informed consent. Yang kedua ini adalah kriteria eksklusif, yaitu pasien dengan riwayat penyakit jantung atau kondisi medis lainnya dapat mempengaruhi hasil pengukuran fungsi paru pasien yang sedang mengalami serangan asma akut pada saat penelitian dilakukan. Untuk prosedur penelitiannya, ini adalah proposal penelitian, mengurus perizinan laik etik ke KEPK, terus KEPK menerbitkan sertifikat laik etik, setelah itu mengirim perizinan laik etik ke LP2M. LP2M menerbitkan surat izin pengambilan data. Setelah semuanya menerbitkan pengambilan data dari KEPK maupun LP2M, mengirimkan permohonan izin pengambilan data laporan tugas akhir kepada Direktur RSUD Bangil. Setelah itu mengirimkan permohonan izin pengambilan data laporan tugas akhir kepada Kepala Ruangan RSUD Bangil. Itu menentukan partisipan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah disebutkan tadi. Untuk keefektivitasan pemberian inhaler, yang pertama, pasien yang telah didiagnosis dengan asma oleh dokter, pasien berusia 18 tahun, pasien yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan memberikan informed consent, pasien dengan riwayat penyakit jantung atau kondisi medis lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran fungsi paru, pasien sedang mengalami serangan asma akut pada saat penelitian dilakukan, observasi akhir sesuai pencapaian kriteria hasil, dan yang terakhir adalah analisis data dan pembahasan. Desain penelitian yang akan digunakan dalam studi tentang asuhan keperawatan berpartisipasi dalam pemberian inhaler untuk meningkatkan kontrol asma di RSUD Bangil adalah kuasi eksperimental dengan pendekatan pretest dan post-test. Jadi pengumpulan datanya yang pertama adalah pengkajian awal atau pretest, yang kedua intervensi, dan yang ketiga adalah evaluasi atau post-test. Alat atau instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar observasi SDKI yang berisi identitas pasien, tabel mayor minor sesuai SDKI, muncul 10 dari 13 tanda gejala mayor dan minor. Lembar observasi SLKI yang berisi capaian kriteria hasil sesuai SLKI, yaitu bersihan jalan nafas. Untuk metode analisisnya dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya menurut Supriyatno et al. 2023, mendeskripsikan kondisi pasien secara faktual sesuai fokus studi, mendeskripsikan implementasi yang dilakukan terhadap subjek studi kasus, mendeskripsikan masalah-masalah atau respon pasien yang muncul dari subjek studi kasus selama pengelolaan kasus.
Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan hasil dari implementasi yang dilakukan terhadap subjek studi kasus. Untuk penelitian ini menurut beberapa jurnal terbaru, yang pertama adalah kejujuran, kedua itu objektivitas, ketiga integritas, keempat kerahasiaan dan privacy, yang kelima adalah keadilan, yang keenam beneficence dan non maleficent, yang ketujuh dan yang terakhir adalah persetujuan informed consent. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.